Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency dan lain-lainnya. Biar rekan-rekan kali ini saya ingin ada update lagi terkhusus mengenai Pi Network lagi ya. Silahkan disimak informasinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai Pi Network terkhusus mengenai fenomena harga konsensus ya yang saat ini sedang ramai dan viral diperbincangkan dan diperdebatkan di seluruh komunitas Pi Network di seluruh dunia ya, bukan hanya yang ada di Indonesia, di China, dan bahkan di dunia atau semua pionir juga terlibat dalam menanggapi isu-isu mengenai harga konsensus akhir-akhir ini ya teman-teman. Silahkan disimak ya. Dan di sini saya berada di dalam Twitter atas nama Pi Network Community teman-teman. Di sini ada informasi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, silahkan disimak. Konsensus Pi, saya harus membagikan pendapat saya atau pendapat yang ditulis atas nama Pi Network Community ini ya, tentang perdebatan baru-baru ini tentang konsensus Pi, dan saya harus menunggu sedikit karena saya ingin membuat pernyataan yang jelas. Ini terbuka untuk debat dan kami adalah komunitas, jadi jangan ragu untuk membagikan pendapat Anda. Dan di sini kita langsung buka saja informasinya. Di sini yang pertama adalah mengapa perlu ada konsensus tentang harga Pi. Saat ini memulai transisinya ke mainnet. Beberapa perusahaan membuat aplikasi dan layanan yang akan menggunakan Pi. Untuk mempersiapkan ini, mereka seringkali perlu menandatangani kesepakatan yang perlu memberi nilai pada Pi ya. Jadi di sini yang pertama yang harus teman-teman rekan-rekan semuanya ketahui ya, para pionir-pionir Pi Network di seluruh dunia. Di sini mengapa perlu adanya konsensus tentang harga ya. Itu yang harus teman-teman pahami agar teman-teman semua itu tidak salah kaprah dalam menanggapi konsensus harga Pi yang baru-baru ini ya. Dan saat ini Pi Network itu memulai transisinya ke mainnet ya. Dan di sini beberapa perusahaan membuat aplikasi dan layanan yang akan menggunakan Pi. Dan jadi di sini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi-aplikasi dan juga layanan-layanan atau developer ya yang akan menggunakan koin Pi teman-teman. Jadi di sini sudah dipersiapkan ya teman-teman. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang siap menampung daripada koin Pi teman-teman ya untuk dibarterkan, kurang lebih seperti itu. Untuk mempersiapkan ini mereka seringkali perlu menandatangani kesepakatan yang perlu memberi nilai pada Pi. Jadi untuk mempersiapkan daripada aplikasi-aplikasi dan juga developer, maka perusahaan-perusahaan ini perlu adanya kesepakatan teman-teman mengenai harga di awal tentang koin Pi ya. Jadi sangat jelas sekali apa itu fungsi daripada konsensus ya teman-teman. Jadi untuk memberikan suatu harga di awal agar para perusahaan-perusahaan atau para developer-developer penyedia layanan tentang aplikasi Pi Network ini bisa memberikan suatu kesepakatan teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan. Ini yang kedua, meskipun ini sering menjadi informasi pribadi yang didiskusikan antara bisnis yang terlibat, perdebatan tentang nilai konsensus Pi telah mulai menjangkau setiap perintis ya. Sekarang setiap orang memiliki pendapat mereka tentang nilai konsensus yang seharusnya. Dan di sini meskipun sering menjadi informasi pribadi yang didiskusikan antara bisnis yang terlibat, perdebatan tentang nilai konsensus ini telah menjangkau setiap orang teman-teman. Jadi banyak sekali perintis-perintis pionir-pionir yang memperdebatkan tentang harga daripada konsensus itu sendiri ya, karena setiap orang itu bebas memiliki pendapat atau pandangannya sendiri-sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Dan di sini yang ketiga, di atas kertas tampaknya penting untuk memiliki nilai konsensus agar bisnis dapat mengembangkan ekosistem aplikasi dan layanan yang tersedia untuk Pi. Namun ketika masalah sebenarnya dimulai ketika perdebatan ini sampai ke masyarakat umum. Dan di sini sangat jelas sekali ya. Di sini yang ketiga ini adalah di atas kertas ini tampaknya ini harus penting untuk memiliki nilai konsensus agar lebih dapat mengembangkan ekosistem dan aplikasi ya dan layanan yang tersedia untuk Pi ini, seperti yang saya jelaskan di awal ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya konsensus itu bersifat tertutup atau rapat ya. Jadi harus dirapatkan sesuai dengan perwakilan, kurang lebih seperti itu, untuk mendapatkan harga kesepakatan di awal tentang nilai koin Pi ya. Dan di sini masalahnya adalah
perdebatan ini sudah merambah kepada masyarakat umum dan kepada komunitas-komunitas dan pionir-pionir ya. Jadi di sini sudah sangat ramai sekali ya teman-teman. Dan yang keempat ini mengapa? Karena harga konsensus diperdebatkan antara perintis yang sangat percaya pada Project Pi. Karena harga konsensus ini diperdebatkan antara perintis yang sangat percaya pada Project Pi dan yang sudah memiliki Pi ya. Satu-satunya kepentingan mereka adalah memiliki nilai konsensus yang tinggi, tidak pernah memperhitungkan realistis atau realita pasar. Dan di sini dijelaskan ya, mengapa terjadi perdebatan tentang konsensus ya. Karena di sini banyak sekali pionir-pionir yang percaya atau memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi tentang harga daripada koin Pi itu sendiri teman-teman. Karena mereka itu juga mining, jadi mereka mengharapkan agar nilai koin Pi itu tinggi ya. Dan di sini kepentingannya adalah yaitu tadi untuk yaitu agar nilai daripada koin Pi itu bisa tinggi ya, tanpa memperhitungkan daripada realistis atau data pasar yang ada. Maka akan terjadi suatu kegaduhan di dalam komunitas Pi Network itu sendiri ya. Kemudian kita lanjutkan yang kelima ya. Ini salah satu argumen untuk nilai konsensus yang tinggi adalah bahwa kita perlu memastikan bahwa transaksi pertama di mainnet tertutup tidak akan menggunakan nilai Pi yang terlalu rendah. Jika tidak, maka akan menurunkan nilai Pi yang sebenarnya. Sekali lagi, itu tidak memperhitungkan pertimbangan pasar. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan ya, ini salah satu argumen ya untuk menilai daripada konsensus yang sangat tinggi itu adalah kita perlu memastikan bahwa transaksi pertama di mainnet tertutup. Di mainnet yang tertutup ini tidak akan menggunakan nilai Pi yang terlalu rendah ya. Jadi pada saat ini kan kita sedang berada di dalam open mainnet atau berada di dalam mainnet tertutup ya. Jadi belum ke open mainnet teman-teman. Kita ini masih berada di dalam mainnet tertutup ya. Dan di dalam mainnet tertutup ini seharusnya kita sudah bisa melakukan transaksi teman-teman, atau sudah bisa melakukan barter ya. Kalau teman-teman sudah melakukan KYC dan koin teman-teman itu sudah dimigrasikan ke mainnet, harusnya sudah bisa. Dan di sini pada saat itu seharusnya itu koin Pi itu sudah harus ada nilainya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Itu alasannya. Dan sekali lagi itu tidak memperhitungkan pertimbangan pasar. Dan kita lanjutkan kepada poin yang keenam ya. Di sini pada mainnet tertutup, nilai Pi akan cenderung ke nilai pasar yang sesuai dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kita tidak bisa mengabaikan realitas ekonomi di dunia luar ya. Jadi pada saat mainnet tertutup, nilai Pi akan cenderung ke nilai pasar yang sesuai dengan keseimbangan ya antara supply and demand-nya teman-teman. Jadi di sini fungsi daripada konsensus itu sendiri adalah agar pada saat mainnet tertutup di sini sudah ada harganya teman-teman. Jadi sudah memberikan suatu nilai harga daripada koin Pi Network itu sendiri ya. Dan nanti setelah berjalannya waktu atau ekosistem itu sudah bergerak dan berjalan, maka secara otomatis koin Pi itu akan bergerak dengan sendirinya ya, sesuai dengan permintaan dan penawaran. Jadi misalkan pada saat hari ini di dalam konsensus atau di dalam open mainnet atau di dalam mainnet tertutup, harga koin Pi itu misal $10 dan ditetapkan konsensusnya $10, maka ketika sudah terjadi mainnet tertutup ya, misal harga awal $10 dan kemudian di dalam mainnet tertutup itu banyak terjadi transaksi dan banyak sekali permintaan dan penawaran, maka bukan tidak mungkin harga koin Pi itu dari $10 akan bergerak ke 11, 12 dan selanjutnya ya. Dan disitu adalah fungsi daripada konsensus teman-teman. Maksudnya adalah seperti itu ya. Jadi agar kita bisa meraba-raba daripada harga pasar yang realistis. Oke rekan-rekan, ini sekian dulu ya agar tidak terlalu banyak durasinya. Di sini saya cukupkan untuk informasi sampai yang ke-6 dan nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Silahkan teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terkini mengenai Pi Network ya. Dan juga jika teman-teman suka silahkan klik like dan di share kepada rekan-rekan yang lain dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.